does it mean to come to Christ? When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me and to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yang luar biasa saya undang bangkit berdiri. Mari kita beri salam kanan kiri kita. Dalam jiwaku telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Amin. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib, sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu.
tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Amin Tuhan, haleluya. Sungguh kami percaya, kami mengimani Kau adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara. Haleluya. Amin. Lebih lagi kita memuji Tuhan saudara, amin. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk memuji Tuhan, amin. Mari lebih lagi kita memuji Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujan pun takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami
percaya Tuhan, saat kami bersama dengan Kau setiap hari adalah hari yang terbaik. Mari Tuhan, kami lebih lagi mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan, karena Kaulah Tuhan di hidup kami. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin. Yes, Yesus Kau kekuatan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin Tuhan, haleluya. Sungguh Tuhan Kau hebat, Kau yang berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau yang selalu setia di dalam hidup kami.
Kaulah satu-satunya Tuhan di hidup kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
satu-satunya sumber di hidup kami, sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami. Allah Tuhan, segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini, saat ini kami siap Tuhan, menyiapkan hati kami, membuka hati kami Tuhan untuk mendengar perkataan-Mu, untuk membuka hati kami Tuhan, biar setiap benih perkataan-Mu, benih firman-Mu Tuhan yang tertabur di dalam hati kami boleh Tuhan, boleh bertumbuh berakar kuat dan bertumbuh menghasilkan buah yang manis. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan sebagian dari harta kami Tuhan, biar Tuhan setiap pemberian kami, persembahan kami boleh memberikannya dengan hati yang penuh sukacita, biar setiap apa yang kami berikan Tuhan boleh memberkati Tuhan gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini, hari yang baik, sehingga kami bisa beribadah dengan tenang. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semuanya dengan firman Tuhan, firman kebenaran yang menjadi penyuluh buat jalan kami, terang buat jalan kami, sehingga kami tidak terantuk-antuk dalam pergumulan, dalam benturan-benturan yang tidak perlu. Ya Tuhan, biarlah urapi hamba-Mu, urapi semua sidang jemaat-Mu yang di tempat ini yang hadir maupun yang mendengarkan lewat streaming YouTube. Biarlah semuanya diberkati dan diberi pencerahan supaya semuanya dapat memahami dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan semua doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama, di atas segala nama, Raja di atas segala Raja, Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bagi saudara, salam. Nah, semangat ya, semuanya siap mendengar firman Tuhan? Amin. Jadi pagi hari ini saya akan bawakan tema bertahan dalam pencobaan. Jadi ini sangat penting saudara ya, karena bertahan dalam pencobaan itu akan menentukan seseorang bisa menang atau enggak. Ya, dalam sebuah pertandingan kalau orang tidak bertahan, sekali kepukul ke knock out, kalah, betul enggak? Tapi kalau dipukul enggak jatuh-jatuh, itu belum kalah. Ya, walaupun dipukulin terus sepanjang ronde, misalnya 12 ronde, 11 ronde dipukulin terus enggak jatuh-jatuh. Di ronde ke-12, dia balik mukul dan si lawannya jatuh, yang menang siapa? Yang berdiri, yang jatuh itu adalah udah 11 ronde menang. Nah itulah saudara, itu pernah terjadi. Ya, terjadi dalam arena, saya nggak usah sebutkan lah. Bisa saudara tidak menyukai olahraga ini. Ada. Itu mengherankan memang, di ronde terakhir dia menang itu. Latar belakang. Semua orang itu menginginkan hidup dalam ketenangan. Betul? Damai sejahtera. Ya, betul enggak? Tenang, pengen tenang. Tapi faktanya di mana-mana ada wabah penyakit. Yang sakit silih berganti, termasuk saya juga salah satunya. Kemudian
yang meninggal silih berganti juga. Ini banyak di antara jemaat ini. Di masa COVID sudah hilang puluhan, bisa berapa puluh? Puluhan kalau saya lihat. Ya, satu persatu banyak yang berkurang. Nah, kemudian apalagi? Perekonomian yang sulit. Ini ke depan nih. Ya, sekarang aja inflasi. Makanya harus bersiap-siap nih. Ada yang sudah sulit dari sekarang atau dari kemarin, ada yang nanti akan mengalami kesulitan ekonomi. Ini akan terjadi terus. Bencana alam. Bencana alam selalu ada. Tingkat kejahatan, wah semakin jahat. Hati-hati ya di jalan-jalan ya. Terutama perempuan malam-malam, hati-hati. Semakin hari semakin mengkhawatirkan. Ini membuat kita bisa nggak tenang-tenang begitu aja? Tidak, saudara. Kita harus bisa tahu rahasianya supaya bisa tenang ya, supaya bisa bertahan dalam segala sesuatu itu. Jadi hal itu yang menyebabkan orang bisa kehilangan rasa tenang. Ada banyak pergumulan, ada banyak badai istilahnya. Nah, kita memang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Tapi itu bukan berarti kita itu bakal, kalau sudah tebus berarti bebas daripada segala badai, persoalan, pergumulan. Tidak, saudara, tetap itu semuanya ada. Ya. Semua kita akan hadapi juga. Yang penting adalah walaupun kita ngadapin masa yang hal-hal sukar dalam kehidupan kita, kita bisa tetap tenang di dalam Tuhan. Tidak terganggu kehidupan kita oleh hal-hal seperti itu. Amin. Nah, ya. Sekarang bagaimana sikap orang percaya menghadapi situasi ini? Ternyata saudara, hal tersebut sudah disebutkan dalam Alkitab. Jadi memang itu sudah bakal terjadi. Saya bacakan ya, dalam Matius 24. Ayat 3 sampai 14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya padanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah pada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nih penyesatan bakal ada. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak ya, sudah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang di negara-negara luar negeri maupun dalam negeri ada orang-orang yang ngaku Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah kamu gelisah. Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Ketika Israel menyerang, menggempur Hamas ya, di Gaza, Palestina, orang sudah memprediksi, wah nanti akan ada kerajaan utara yang akan ikut serta, itu Rusia katanya, nanti China, nanti kerajaan-kerajaan Arab semuanya bersatu melawan Israel dan lain-lain. Udah banyak bayangan-bayangan orang tentang wah ini sudah perang dunia ketiga nih. Tapi sekarang ternyata damai saudara ya. Nah, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, Allah akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sudah terjadi terus ya. Dan masih akan terjadi. Akan tapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Nah ini mulai rada serem saudara. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saling menyalahkan, saling membenci. Di YouTube perang-perang terus ya antar agama. Saling mencari-cari kesalahan, banyak tuh. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih banyak orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi yang penting itu adalah bertahan, saudara. Ya,
baru kemudian Injil akan diberitakan ke seluruh dunia dan barulah tiba kesudahannya. Jadi kita tuh semuanya intinya adalah harus kuat bertahan. Itulah cara yang terbaik buat kita. Ya. Nah, tapi saudara, dalam hal ini tidak semua orang bisa bertahan. Tidak semua orang punya daya tahan, betul nggak? Banyak yang rentan, mudah patah, mudah hancur hidupnya. Jadi ini memang perlu suatu keputusan kita. Cara untuk bertahan itu adalah tenang. Ketenangan, betul nggak? Kalau kita, wah kaget-kagetan gitu, terkejut-terkejut dan wah jadi salah semuanya, nggak akan bisa bertahan. Tapi kalau tenang, kita tuh masih bisa mikir, bisa ambil keputusan yang tepat. Jadi tenang itu juga suatu keputusan, saudara. Ya, walaupun semakin sulit yang dihadapi, semakin menakutkan. Entahlah saudara sedang menghadapi yang sulit dan menakutkan atau belum, atau sudah pernah lewat. Ya, tapi ini kita mereview kembali bahwa ini sangat penting untuk kita bisa menang dalam kehidupan. Kita bisa bertahan melawan badai itu, ya. Bahkan menang melewatinya. Jadi kalau lihat dari nanti teks yang di Matius adalah tenang. Kita punya alasan kuat untuk tetap berlaku tenang apapun situasinya. Kenapa kita bisa tenang? Orang tanpa alasan, tenang aja itu mah tenang tanpa ini parah, saudara. Tenang itu harus ada alasannya. Jadi kalau ada Tuhan di belakang kita, ya, yang nge-backup itu sebetulnya. Kalau nggak ada Tuhan, nggak bisa. Kita tenang-tenangnya konyol, hancur, habis. Gitu. Ya. Kenapa ada Tuhan kita bisa tenang? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan, betul? Ya. Di bapak-bapak gereja dulu di abad ke-1 itu yang pada mati itu yang dibakar hidup-hidup, disuruh nyangkal, nggak mau, tetap dia akan mengakui iman percayanya. Sampai di atas kayu bakar itu dia bilang gini, selama 84 tahun aku mengikut Tuhan tidak pernah dikecewakan sekalipun. Masa aku harus menyangkal dia? Ya, jadi tidak mungkin aku akan menyangkal dia. Dibakarlah, matilah itu, syahid. Ya. Tapi akibat kematian bapak-bapak gereja di awal abad itu, tumbuhlah banyak orang-orang percaya. Maka sampai menyebar ke seluruh dunia. Ya. Jadi kenapa orang bisa sampai bertahan sampai mati? Paulus menyebarkan Injil, mengerjakan hal baik, di penjara dan akhirnya dihukum mati juga, dan matinya semua murid Yesus ya mengenaskan juga. Kenapa mereka semuanya bisa sampai pada bertahan kuat semuanya? Karena dia tahu sebetulnya ada Yesus yang menyertai, memberikan kekuatan, dan itu semuanya bukan mati konyol. Semuanya dia itu mendapat pahala yang besar, ya, upah yang besar, mahkota-mahkota. Nah, sekarang bertahan dalam kesusahan demi kerajaan. Kira-kira jam 3 ini kita mulai masuk dalam ayat ini ya. Di ayat yang sebelumnya kan tentang angin sakal. Ini ayat 25 dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Masih ingat ceritanya saudara? Baru seminggu loh, minggu lalu kan saya khotbah tentang angin sakal. Ya. Atau mau dibaca sedikit dulu ya ayat 14, ayat 22-nya dulu. Matius 14 ayat 23 aja. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Itu yang minggu lalu ya. Nah, kira-kira jam 3 malam, nah ini baru
Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara, kalau jam 3 malam itu, jam subuh ya, itu adalah pas lagi gelap-gelapnya, betul enggak? Lelap-lelapnya tidur. Kalau diibaratkan tuh badai yang pencobaan yang paling beratnya lah, terberatnya. Ketika kita sudah merasa, aduh udah gak ada harapan, disitulah Yesus hadir. Ya, jadi ketika kita menghadapi pencobaan yang berat, pergumulan berat, badai, bertahan aja dulu, bertahan. Itu kuncinya. Yesus pasti datang, pasti hadir menolong. Amin. Ya, kita seringkali jam 2 sudah menyerah. Jam 3 nih baru datangnya itu, pas di puncaknya itulah. Ya. Jadi dalam hal ini, kita kalau dalam menghadapi sesuatu, ingat aja ini, Yesus datang, nanti datang jam 3. Di puncaknya, pas kesulitan puncak, itulah Yesus pasti hadir, pasti datang menolong, itu aja. Ya. Nah, kemudian Yesusnya naik apa ke sananya? Kan itu perahunya di tengah danau. Yesusnya berjalan di atas air. Maksudnya apa, saudara? Ini menunjukkan bahwa Yesus menyatakan bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta. Kalau berkuasa itu adalah penguasa alam semesta. Itu menunjukkan keilahiannya. Ya. Tapi apa tanggapannya murid-muridnya? Disangkanya apa? Dibalikin, Tuhan jadi hantu. Jadi ini pikiran orang tuh suka begitu, saudara. Ada suatu pertolongan, dipikirnya, wah pikirannya jelek. Gitu. Yesus datang, disangkanya hantu, kan malam-malam gitu. Ya. Nah, jadi respon kita menentukan juga, saudara. Tapi itulah gambaran, sebetulnya gambaran daripada kebanyakan orang begitu. Enggak percaya sama pertolongan Tuhan, mikirnya itu ada hantu, gitu. Ya. Tuhan tuh melihat pada kita, apakah kita tetap setia, tetap bertahan dalam segala pergumulan, dalam segala badai, apakah kita tetap setia, tetap menjaga iman kita, ya. Atau kita lari meninggalkan Tuhan, mengkhianati. Apakah kita akan maju terus, mendayung, walaupun ada arus yang di depannya itu melawan ke arah kita, angin sakal yang melawan arah perahu itu. Apakah kita akan maju terus atau mundur? Ini sebetulnya akan menentukan, saudara. Ya. Makanya enggak semua orang yang di gereja itu semuanya maju semua. Tumbuh semua, enggak. Ada yang tidak tumbuh. Ada yang maju luar biasa, kerohaniannya maju. Hidupnya menjadi berkat, diberkati. Ya, diberkati itu bukan berarti selalu dikasih jadi mobilnya jadi bertambah, dari motor naik jadi mobil, bukan. Diberkati dalam segala hal, ya. Ya. Nah, sekarang selanjutnya di ayat selanjutnya dikatakan ayat 27. 26 itu yang mengatakan itu hantu, yang murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air disebutnya itu hantu katanya. Tapi Yesus segera berkata pada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, saudara, ini Yesus membawa keberanian, ya. Kehadiran Yesus itu membawa keberanian kepada murid-murid. Jadi kehadiran Yesus itu penting dalam kehidupan kita, amin. Kita mungkin suatu saat akan takut bisa menghadapi apa itu, banyak pergumulannya malah, mau ekonomi, mau kesehatan, mau apa lagi,
penganiayaan. Tanpa Yesus kita nggak akan kuat, saudara. Kita udah pasti kebingungan seperti murid-muridnya ini. Di tengah gelombang, di tengah laut, atau di tengah danau yang dalam. Manusia kan bukan hidup di air, jadi kalau nyemplung itu artinya mati gitu. Mau berenang berapa lama gitu, sampai ke ujung sana, bisa mati di air. Artinya ada sesuatu yang mengancam kehidupan, itu akan membuat kita jadi goncang. Memang benar, secara manusia goncang pasti. Ya. Kita juga semuanya ada kena badai-badai apa dalam kehidupan yang bikin goncang. Tapi rahasianya bertahan dalam menghadapi badai pencobaan itu adalah tenanglah. Ya. Tenanglah katanya, aku ini, jangan takut. Ini kalau saya lihat dari bahasa aslinya, Yunani, itu ditulisnya Tarseit, dari kata Tarseo. Ini bicara tentang suatu kalimat kata kerja perintah saat itu kepada banyak orang, artinya ke semua muridnya. Tenang, supaya semuanya tenang, artinya gitu. Ya. Kata kerja yang aktif supaya mereka semuanya tenanglah. Tarseit katanya, gitu. Itu artinya adalah confident. Kalau sekarang menyebut confident tuh percaya diri ingatnya. Percaya dasarnya. Percaya. Ya. Percaya pada Tuhan ini. Tenang itu mengandung suatu keberanian, saudara. Ya. Tenanglah. Ada good courage. Jadi keberanian yang benar, yang baik. Ada juga orang-orang yang berani tapi salah, itu bukan itu. Ini mah tenang tapi ada alasan yang kuat. Bukannya tenang, udah dia mah ada bahaya apa juga tenang. Nah itu kalau di Amsal atau Pengkhotbah yang mengatakan bedanya orang bijak dengan orang bodoh. Kalau orang bijak, ada jalan, ada bahaya, dia menghindar. Kalau orang bodoh, ada bahaya, tenang aja lah. Dan binasa jatuh ya, celaka. Nah jadi ini artinya keberanian yang bukan seperti itu. Bukan ada bahaya juga, tenang aja tanpa alasan, bukan begitu. Tapi ini tenang itu kan ada Yesus di situ. Dikatakan aku ini. Aku ini dalam itunya ego eimi. Ego itu I, aku. Eimi, I am. Denote God present. Jadi menunjukkan kehadirannya Allah, ada Tuhan. Makanya ditulisnya aku ini bahasa Indonesianya. Kalau di itunya ego eimi. Ya. Nah, saudara, ini penting. Ketika kita menyadari ada Tuhan, kita bisa tenang. Tapi orang suka kadang-kadang begitu melihat masalah, lupa Tuhannya ya, padahal ke gereja rajin loh. Harusnya sertakan, ingat ada Tuhan. Ya saya kan ngalami saya juga. Ketika saya pertama, optimis sekali waktu habis dioperasi, saya nggak ada rasa takut sama sekali loh. Habis dioperasi, sudah optimis mau pulang lah, sebentar juga pulang. Tapi dalam perjalanan ini kayak gini juga kayaknya, kayak seperti
sakit, datang semua ke sini. Datang jam 2 jam 3 pagi, saudara. Saya, teriak-teriak. Akhirnya dikasih obat yang dimasukin ke pantat ya, ke anus ya. Karena itu padahal udah disuntik antibiotik di sini, makan antibiotik, bukan antibiotik, obat penahan rasa nyeri. Nggak kerasa semua, sakit dan pengap. Itu mah benar-benar kalau udah sakit itu napas jadi tersengal-sengal dan itu makin parah. Masukin dikasih obat yang cepat meredakan baru. Dan kemudian dikatakan, tarik napas yang dalam, tarik napas. Kalau enggak bahaya soalnya kalau sampai napas pendek-pendek begitu. Tarik napas, rada-rada tenang lagi. Ya ini obat udah bekerja, jadi udah rada tenang lagi. Nah itulah saudara, makanya saya jadi takut. Ya, jadi istilah begini, tenanglah, itu mas saudara, kalau lagi aman, tentram, damai, sejahtera, lagi beres semua, bisa, betul nggak? Ini masalahnya kan kepentingan seperti ini adalah ketika kita menghadapi kegoncangan, badai yang besar. Harus begini. Benar, akhirnya saya memang benar ini, benar sekali. Harus tenang. Jangan terengah-engah. Wah, tapi kan saya seperti nggak ada napasnya itu. Waduh, gimana nih? Tarik napas yang dalam. Itu mengurangi rasa sakit, saudara, ternyata. Dan obat juga bekerja. Udah, jadi bisa tenang lagi. Nah, jadi istilah tenanglah ini. Ketika begitu kadang-kadang kita lupa sama, kan tadi udah Tuhan Yesus tolonglah, Tuhan Yesus tolong. Ketika gitu, ingatnya, gimana ini? Gimana? Nah, ngelihat ke masalahnya. Ya. Padahal lama-lama saya akhirnya udahlah. Walaupun tidak ditolong langsung juga nggak apa-apa lah. Kan maunya mah, Tuhan Yesus tolong, langsung beres semuanya. Nggak bisa, ternyata nggak begitu. Ya. Ada suatu ilustrasi begini. Di sebuah desa terjadi banjir bandang, banjir besar ya, seperti tsunami begitu. Sampai menghanyutkan semua, rumah segala macam, kendaraan, dan orang-orang itu semua pada mengungsi, ikut pertolongan. Ada kapal-kapal, perahu-perahu yang menolong, ayo naik semua. Ada seorang bapak-bapak yang imannya, rajin ke gereja dan percaya betul sama Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong gitu. Nah, ketika ada perahu lewat, ayo Pak, naik sini. Tidak, katanya. Nanti saya sedang, Tuhan Yesus pasti tolong saya. Udah lewat ya perahu. Kemudian lewat lagi ada but. Wah, itu kan mencari orang-orang, menolong orang-orang yang mau tenggelam. Ketika diajak lagi, Pak, ayo ikut sini. Duluan aja Pak, katanya. Saya sedang nunggu Tuhan akan tolong saya. Dia tungguin lagi, Tuhan mana tolong saya ini. Ini udah segini udah mau ngap-ngapan nih. Kemudian ada helikopter. Mau nolong dia juga. Ayo Pak, naik sini, naik. Ini diturunin tangga nih. Enggak, katanya. Duluan aja. Saya sedang menunggu Tuhan Yesus akan menolong. Akhirnya apa, saudara? Mati. Nah, itulah, saudara. Ternyata dalam keadaan begitu, Tuhan itu memberi pertolongan, bukannya supranatural tiba-tiba terjadi sesuatu yang miracle atau segala macam. Itu lewat orang-orang di sekitar situ. Ya. Jadi saya juga nyadarin, ternyata ada banyak dokter dikirimin tiap 2 jam, hampir 2 jam sekali loh waktu saya dirawat. Ada dokter jantung, karena kaki saya jadi bengkak. Disangkanya ada arah dari pembuluh yang ke arah jantung. Dokter jantung, fisioterapi, ya. Marah-marah saya juga. Gimana orang lagi sakit, lagi nggak bisa apa-apa disuruh, ayo katanya, ini bangun gimana orang nggak bisa jalan, latihan, kita ini orang nggak tahu keadaan. Ternyata saudara, semuanya itu ada
Step-step untuk penyembuhan tuh begitu. Ya. Pertolongannya lewat dokter-dokter, ahli-ahli yang sesuai dengan keahlian keilmuannya. Akhirnya saya setelah pulang ikut fisioterapi ke dokter rehab medik. 4 kali fisioterapi, yang kelima ke dokter, terus 4 kali lagi, berarti 8 kali ke fisioterapi, ke dokter lagi kedua kalinya. Sampai dinyatakan sudah cukup, bisa latihan sendiri, ada ukurannya saudara. Ilmiah, ada ukurannya. Napas saya bagaimana, udah sanggup memenuhi kebutuhan. Ya. Waktu di fisioterapi apa yang dilakukan? Latihan, senam. Tapi senamnya bukan sembarangan begini-gini, bukan. Ada arahnya untuk menarik otot yang kaku itu. Kemudian treadmillnya dengan kecepatan tertentu 15 menit. Misalnya gitu. Itu dilihat, oh udah sanggup. Naikin lagi 15 kali 2, 30 menit. Naikin kecepatannya, begitu. Udah bisa melewatin. Nah, berarti itu dicatat semua. Ternyata, oh memang sudah ahlinya sih sudah tahu perkembangan-perkembangan orang yang dioperasi seperti ini. Begitu. Jadi saudara, Tuhan tuh bisa bekerja lewat orang-orang yang sudah ditunjuk, saudara. Ya. Jadi semua bedah torak sudah beres, ke bedah plastik, bukan di plastik ke muka, bukan ya, bedah plastik itu untuk penyembuhan luka akibat itunya. Sekarang juga masih, nanti juga ke ini, masih ke dokter paru. Karena ini kan masalahnya di paru-paru yang udah dipotong itu. Nah, jadi ini masih akan terus, obat juga masih jalan terus. Sudah nggak apa-apa itu saudara. Yang penting adalah, benar ini, tenanglah. Ada Tuhan yang menyertai. Jadi saya bukannya ngomong, Tuhan tolong, sambil nungguin, mana nggak ditolong-tolong. Bukan begitu. Lihat bagaimana cara Tuhan menolong itu. Buktinya sekarang kan, sudah bisa kemana-mana, sudah bisa aktivitas. Walaupun ternyata ketika ditanya kan, konsul terus kan, ketika kontrol dengan dokter akan ditanya kemajuannya. Sampai terakhir juga kan diperiksa di USG lagi parunya sini. Apakah masih ada air, cairan. Sudah di bawah 50 mili terakhir kemarin ini. Jadi sudah ini mah nggak jadi ditusuk lagi untuk dikeluarin airnya tadinya. Enggak, udah cukup. Nah, jadi tinggal tunggu aja penyembuhannya, prosesnya lama. Udah, saya tenang. Sebelumnya saya tiap pagi itu ngukur respon badan. Walah, kok enggak mengecil ini sakitnya segini aja terus tetap. Sekarang mah udah nggak peduli, sudah tenang. Sudah tahu ukuran-ukuran secara ilmiah, sudah tahu, dan ini harus saya praktekin. Ada Tuhan kok, benar, ya. Jangan takut katanya. Me pobeo, ya. Pobeo, kalau jadi unsur serapannya fobia. Di bahasa Indonesia ini banyak unsur serapan bahasa Yunani juga, saudara. Ada banyak. Jangan takut katanya. Memang takut itu karena apa? Kita, ini suatu ancaman. Enggak ada harapan nih, bisa ya bisa tidak gitu. Ini kita kalau tenang itu, jadi ada kekuatan, betul nggak? Ya, kalau tenang itu bisa nggak bikin memperkeruh keadaan lah gitu. Ada suatu percobaan ya, dilakukan terhadap tikus. Tikus ini dimasukkan ke dalam satu tong yang licin, diisi air. Nah, diantepin kan berapa lama dia tahan, kan mau keluar nggak bisa karena licin. Nyemplung lagi, akhirnya tenggelam, mati. Tidak sampai setengah jam mati. Udah, kemudian bikin percobaan yang kedua. Tikus-tikus ini dimasukin persis seperti pertama, tapi baru 15 menit ambil,
kan belum mati ya. Setelah diambil, dikasih makan, disehatkan lagi. Nah setelah sehat berhari-hari, masukin lagi ke situ, ke tong yang sama. Apa yang terjadi? Satu hari nggak mati, saudara. Waktu pertama kan, wah, dia kan gelisah, kacau gitu, nggak tenang. Mau naik ke atas nggak bisa, licin kan. Gitu. Nah, saudara, ternyata inilah buktinya. Ketenangan itu bisa membuat daya tahan lebih lama. Ini tikus yang kedua sudah tahu. Gitu-gituan percuma, nanti mati. Atau ngapain udah mau mati tapi kan selamat lagi. Ada ingat, ada harapan nanti akan ditolong, akan diambil. Lewat satu hari masih hidup, saudara. 24 jam, 30 jam masih hidup. Nah itu beratus-ratus kali lipat daripada awalnya, setengah jam udah mati, 30 menit. Nah inilah saudara, jadi kita kalau melihat ini ya, jadi kita tahu kenapa kita harus tenang. Contoh tadi kan menunjukkan bahwa tenang itu ada kekuatan. Di Yesaya dikatakan, Yesaya 30 ayat 15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi bangsa Israel itu ngejawab, tapi kamu berkata katanya, tidak, kami akan lari kencang, pakai kuda tangkas. Kan dikatakan, engkau pakai kuda tangkas, pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Nah, saudara, itulah orang pengennya pakai jalan sendiri, dipikirnya pinter, so pinter gitu ya. Padahal bukan begitu. Udah tenang aja, serahkan pada Tuhan. Tapi harus ada Tuhannya loh. Kalau tenang tapi tanpa ada Tuhan, wah konyol juga nantinya, celaka. Jadi tenang. Di dalam tenang itu ada kekuatan, saudara. Amin. Jadi siapa yang suka gurung, wah mudah gelisah, mudah gemper gitu, siapa? Nah ini untuk yang nggak usah dijawab, dalam hati aja jawab, saya gitu. Nah kalau yang begitu, sekarang jangan begitu ya. Supaya semuanya sekarang tenang hadapin kehidupan, amin. Sesusah apapun badainya, tenang aja dulu. Ini penting buat kita supaya kuat semua dalam mengatasi, bisa bertahan dalam mengatasi pencobaan. Ya. Tuh. Jadi orang yang sikapnya tenang itu bisa ngelewatin cobaan. Segala persoalan bisa. Ya, semua persoalan itu harus dijawab ya. Kalau ngejawabnya dalam keadaan gelisah dan rusuh dan serba salah jadinya, salah jawabannya. Betul nggak? Tenang dulu, baca persoalannya kalau ngerjain soal. Tapi lihat dulu persoalan hidup ini. Waduh, ini soal apa? Soal ekonomi. Kalkulasi. Soal pekerjaan. Pikir dulu, jangan aduh saya sudah ngelamar kemana-mana nggak dapat kerjaan terus. Pikir dulu, tenang dulu, ya. Apa dievaluasi, apa yang kurang, apa yang salah dalam melamar. Jualan nggak laku-laku misalnya, ya tenang dulu, evaluasi dulu, apa yang kurang gitu. Jadi supaya kita tidak menjadi lemah ketika menghadapi persoalan, tidak kalah dalam menghadapi masalah, walaupun masalahnya berat, ya. Daud lawan Goliat berat nggak? Halo? Berat. Nah itulah kira-kira ketika ngadepin yang Goliat, kalau Daudnya wah gemper kayak Saul kan begitu kan? Takut dia. Katanya badannya aja segitu. Padahal Saul itu udah 2 meteran loh saudara. Katanya orang-orang lain sepantaran dia itu hanya sebahunya dia, orang lain tuh Saul itu tinggi. Tapi ngadapin lagi yang lebih tinggi lagi. Wah, ciut dia. Tapi Daud tenang kan? Karena ada Tuhan beserta saya. Nah itu penting saudara ya.
Ya, kita juga semua bisa mencontoh ini. Kalau tidak tenang nggak bisa pikir yang tepat, suka salah, dan pasti kebanyakan salah ambil keputusan juga. Jadi kalau kita lagi begitu, lebih baik jangan ambil keputusan. Kalau disudutkan sesuatu, jangan ambil keputusan, diamin aja dulu. Gitu, ya. Orang-orang yang mudah bereaksi itu seringkali, aduh nyesel akhirnya. Nah itu. Jadi selain itu adalah supaya kita bisa berdoa, tenang itu. Bisa bertahan, bisa berdoa. Nih ayatnya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Kalau nggak tenang tuh ternyata nggak bisa berdoa, betul nggak? Jadi kita tuh untuk bisa berdoa tuh harus tenang dulu. Kuasai diri ternyata untuk bisa tenang itu. Karena kalau nggak nguasain diri, jadi tidak bisa menenangkan diri. Jadi ini supaya kita bisa berdoa. Ya, kalau udah berdoa berkonteks sama Tuhan, Tuhan beri hikmat. Nah itu nanti ada jalan keluar. Ya. Kemudian apa? Kalau udah tenang terus berdoa, berdoanya bagaimana? Doa orang tenang sama doa orang yang sedang pusing ini, aduh. Kalau buru-buru pengen cepat-cepat doanya, isinya apa? Permintaan semua, betul nggak? Ya. Di list ini, udah kemudian amin, langsung. Nah, tapi kalau orang yang tenang, itu bisa bertahan karena dia berdoanya benar. Habis berdoa dia tunggu pernyataan Tuhan apa. Tuhan berkata apa dalam masalah ini yang dihadapin ini. Semua mau berdoa amin? Jadi kalau ngadapin masalah berdoa amin? Ya, tapi berdoa jangan minta doang ya berdoanya. Tunggu, diam. Dengerin. Impresinya apa? Tuhan bicara apa hikmatnya buat kita? Jangan seperti bangsa Israel. Aku ingin lari kencang. Udah lari kencang. Aku ingin naik kuda katanya. Naik kuda tangkas. Nggak akan kekejar. Ternyata pengejar-pengejarnya bisa lebih tangkas lagi. Gitu. Kalau nggak ada Tuhan, kita juga bisa diperdaya oleh keadaan, saudara. Ya. Tapi kalau ada Tuhan, Tuhan bisa menolong. Keadaan bisa lebih mudah jadinya. Walaupun kesusahannya tidak lewat, ada tetap. Jadi kalau orang beriman itu bukan berarti badainya lenyap. Tidak. Orang beriman tandanya mah bukan badainya lenyap, bukan. Tandanya dia bisa mengatasi badai itu, melewati. Tidak hanyut di situ. Ya. Nah, di dalam hal ini kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Firman Tuhan itu semuanya ya dan amin. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang jadi manusia dan manusia adalah firman. Manusia itu maksudnya Yesus. Yesus adalah firman, logos. Ya. Jadi nggak mungkin ada yang salah. Nggak mungkin gagal. Seperti kalau orang ngomong bisa salah, bisa gagal, bisa PHP ya. Tapi kalau firman tidak, makanya percayain itu.
Kalau saudara berat ngadepinnya, aduh berat ini. Jangan terpengaruh oleh yang di depan mata ini. Ya. Saya juga kalau mau ngikutin keinginan sendiri mah, saya mendingan di rumah aja terus dah. Sampai nanti udah sembuh baru melayani lagi. Baru aktivitas lebih banyak. Ternyata saudara kalau di rumah terus, berbaring terus, makin sakit. Lebih sakit loh saudara. Jadi ketika ke dokter rehab juga harus bergerak katanya. Harus beraktivitas. Jangan diam saja, jangan. Supaya bisa lebih cepat penyembuhannya. Oh, jadi begitu, ya. Apalagi ini kalau jalanin aja, lewatin, ya. Kita percaya. Kan tadi lagu-lagu yang tadi bagus tadi tuh, lagu yang tadi. Yesus, dia sumber kekuatanku. Sumber apa? Penghiburanku, ya. Pengharapanku, ya. Pengharapanku. Ini kita itu bisa tenang itu karena ada pengharapan, saudara. Betul nggak? Orang yang tidak ada pengharapan tuh nggak bisa tenang, wah gelisah dia, merasa udah habis nih, gitu. Nah ini percaya pada firman Tuhan. Ya, jadi kita harus haus terhadap firman Tuhan, dengerin firman tiap minggu tuh harus haus. Tiap hari juga dekat, jangan jauh daripada perkataan Tuhan. Itu yang bisa memberikan kekuatan, bisa bertahan dalam menghadapi pencobaan. Amin. Enggak ada yang diantara kita itu kalau baca firman katanya nanti akan seperti di surga. Enggak, itu mau bohong saudara. Nanti kalau jalan kemana-mana akan jadi berkat semua. Semuanya jadi. Jadi untung semuanya. Enggak juga. Ada banyak, ternyata ada salah, ada segala ini itu. Nah, nanti bakal sehat katanya. Umurnya bisa 120 tahun katanya. Bukan begitu juga saudara. Coba lihat tuh. Semua yang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan ada yang lagi khotbah begini. Itu di BSD itu. Umur manusia itu 70 tahun di Mazmur 90 ayat 10. Baru lagi ngomong gitu apa? Geletuk langsung meninggal. Ternyata dia ya sakit jantung, ya. Enggak ada, biarpun pelayanan rajin, tetap aja sakit mah sakit, betul enggak? Gigi mah tetap satu persatu udah tua pada hilang tuh. Ada umurnya, umur sekian yang hilang gigi geraham. Umur sekian nanti gigi tengahnya. Makanya kalau menerka orang bisa dilihat dari gigi. 1, 2, 3. Umurnya. Binatang juga ternyata saudara. Lihat kucing, lihat giginya. Lihat itunya, ketahuan umurnya. Oh ini 2 bulan, ini sekian. Aduh, itulah ilmu itu hebat saudara. Kedokteran itu, dokter hewan. Ella tuh ya, Ella tahu tuh. Dia sering kucing kan banyak beranak di mana-mana. Jadi sering itu kalau vasektomi ya, kalau itu. Nah, saya juga saudara kalau nggak ada dokter yang ahli, yang mempelajari keilmuan, wah ini mungkin kalau zaman dulu ketika belum ada ahlinya mah mikirnya apa? Diguna-guna, ya padahal itu mah penyakit. Nah itulah saudara, jadi kalau sudah mendudukan masalahnya dengan tepat, kita tenang, oh ini masalahnya ini masalahnya ini, ada yang diselesai dengan berdoa, ada yang harus ditangani oleh ahlinya. Kalau kejiwaan didoakan berkali-kali juga nggak selesai-selesai, harus ke psikiater, begitu, ya.
Jadi kalau saudara mau bertekun dalam keilmuan bidang apa juga, udah rajin aja kerjain. Mau jadi ahli dalam makanan, ayo ahlikan dirimu gitu. Mau ahlikan di dalam musik, ayo bikin sampai jadi hebat bermain musiknya. Ya. Menyanyi, ayo menyanyi. Yang pintar menginjil, ayo lakukan itu. Ya. Berkhotbah, ayo. Begitu. Harus jadi ahli dalam satu bidang. Percaya pada Tuhan ya. Percaya pada firman-Nya, pasti akan janjinya itu akan digenapi. Firman Tuhan, ya dan amin. Sudah capek belum? Ya? Sudah capek belum? Kalau belum diperpanjang, kalau udah capek diperpendek ya. Tapi kita harus nangkep dulu inti persoalannya. Yang saya paparkan itu kalau diterapkan luar biasa. Saudara akan sanggup menghadapin badai-badai besar. Kalau badai-badai kecil mah nggak usah apa-apa juga, kitanya bisa pasti lewatin. Ini untuk menghadapin badai-badai besar. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, cukupkanlah dirimu, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau ngadapin persoalan hidup, ingat ayat ini ya. Kita harus cukupkan diri ini dengan apa yang ada pada kita itu. Jangan ingatnya pengen lebih lagi. Udah cukupkan aja dengan apa yang ada. Ya, jadi kita enggak gimana lah. Jadi damai sejahtera dengan begitu. Tidak lebih besar pasak daripada tiang gitu. Ingat bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Amin. Ya. Kalau kita tinggal dekat dengan Tuhan, kita bisa tenang. Jadi cara supaya bisa tenang dan bisa bertahan, hasil akhirnya bertahan dalam percobaan itu kan harus tenang. Supaya bisa tenang gimana? Supaya caranya dekat aja sama Tuhan. Kenapa bisa dekat sama Tuhan? Karena Dia itu adalah yang menyelamatkan kita. Sanggup, Allah sanggup berbuat segala sesuatu menolong kita. Percaya? Ya itu, pegang itu. Tinggal dekat sama Tuhan aja ya. Daud juga sama. Hidupnya diantara mau dibunuh terus, dikejar-kejar terus. Tapi dia sendiri yang mengatakan, Daud itu di Mazmur, orang yang tinggal dalam Tuhan itu pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Ya, jadi Daud itu raja loh. Kita mah bukan raja. Kekuasaannya besar, ya, Raja Daud itu. Tapi dia sudah menemukan kebenaran ini bahwa hanya dekat dengan Allah kita bisa tenang. Jadi kalau saudara yang jauh daripada Tuhan dipanggil, ayo deket sama Tuhan sekarang. Ya. Amin. Ibadah yang jarang-jarang kan jadi jauh sama Tuhan. Katanya, Tuhan juga bisa dideketin di mana-mana aja, di rumah juga. Belum tentu saudara, di rumah mah. Baca Alkitab juga enggak. Ya. Bisa, kemungkinannya enggak lah. Udah mendingan rajin ibadah, dengerin tuh. Bisa lebih dekat sama Tuhan. Mau? Ya. Masalah ibadah, masalah boleh datang, namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan itu, ya. Jadi itulah yang menjadi kekuatan kita. Saya juga begitu. Kalau udah dokter sudah banyak menolong saya, tapi saya masih mencari, nunggu Tuhan tolong lebih cepat lagi, lebih ini. Ya, ada prosesnya ternyata. Tapi saya tahu bahwa Tuhan menyertai saya. Ya. Jadi progresnya itu dari sebulan nyata. Wah benar nih, tadinya nggak bisa jalan benar sampai mau bangun juga susah. Sekarang udah bisa gitu.
kesakitannya berkurang. Enggak hilang, belum hilang. Masih sekarang juga, khotbah juga masih sakit. Tapi saya sudah tenang aja. Nanti juga pulihnya bisa, walaupun tidak mungkin 100% ya, tapi bisa mencukupi untuk hidup dengan normal begitu. Kan saya tanya waktu itu, waktu di dokter rehab medik. Jadi kalau begitu kan ini sudah selesai nih fisioterapinya, latihan napas segala macamnya, gerakan-gerakan. Sampai berapa lama lagi saya harus berlatih seperti ini? Latihan sendiri, katanya, seumur hidup. Ya ampun, kirain ada batasnya cuma sebentar lagi. Ternyata ini perjuangannya seumur hidup. Tapi saya sudah tenang sekarang. Mau pergi kemana juga saya tidak takut. Kalau waktu itu kan takut pergi. Karena tiap dokter juga sudah pernah meletus belum. Waduh, itu yang ditakutin itu. Penyakit ini. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa sih kita harus tetap tenang? Dari tadi kan ngomongnya harus tenang. Kan tadi kan judulnya supaya bisa bertahan dalam pencobaan. Nah terus bagaimana lebih jelasnya? Dalam ketenangan itu mendatangkan kekuatan. Ini diulang lagi yang tadi ya. 1, mendatangkan kekuatan. Yesaya 30 ayat 15. Kedua, supaya bisa berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu. Yang ketiga, jangan biarkan ketakutan, keraguan-raguan hadir dalam hidup kita. Jadi orang yang penjeri, penakut ya, sekarang harus lebih berani ya. Karena dalam ketenangan itu ada keberanian. Jangan takut, fobia, gitu ya. Jangan takut. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Diingetin lagi itu, nggak ada cara lain. Ketenangan yang lain-lain itu hanya menenangkan diri, tapi tidak tenang dalam arti sebenarnya. Kalau ini sebenarnya, apa yang harus dilakukan? Diingetin lagi nih. Kalau ngadapin masalah, yang dipandang siapa? Yesus. Waktu murid-muridnya, wah gelisah nih. Yang dilihat, hantu katanya. Tuh. Jadi aja tambah kacau keadaannya ya. Tapi Tuhan sudah katakan, bukan, ini aku. Ketika itu imannya muncul. Petrus ngelihat, wah hebat sekali Tuhan kita jalan di atas air. Pengen juga nih gitu ya, ibaratnya begitulah. Petrus waktu itu luar biasa saudara. Ketika dipanggil, ayo datanglah. Datang atau enggak? Datang dia. Lupa dia itu ada di atas air, jalan. Nah, ketika memandang Yesus, suruh datang dan ikutin petunjuknya, kita akan luar biasa. Tapi ketika ngelihat masalah, ini tengah-tengah air, ini badai. Nah, langsung tenggelam dia. Jadi itulah gambarannya saudara. Kalau kita ngadepin masalah, memang manusiawi sekali ya orang ngelihat masalahnya seperti itu. Tapi akibatnya kalau kita tidak memandang ada Yesus itu, tenggelam, hanyut, itu saudara. Ya. Jadi arahkan tetap pada Yesus sebagai penolong kita, penyelamat. Kalau ngeliatin masalah makin besar, makin ini, nggak ada selesai-selesainya dan makin rumit, pusing jadinya dan tenggelam di situ. Kita juga patut mencontoh Petrus yang awal ya. Datang, dia enggak, imannya gede loh itu. Coba kalau kita datang, mungkin kita ngejawab mungkin ya, beralasan. Gimana datang? Ini kan air, mungkin begitu. Enggak, saudara kalau di kapal lagi begitu, di perahu, disuruh datang kepada Yesus di tengah air. Datang enggak? Bisa-bisa enggak ya? Karena sangat logis pikiran kita ya. Iman enggak bekerja. Begitu. Nah itulah saudara. Ya. Jadi Tuhan memberikan gambaran bahwa udah
Setiap orang yang ngadepin badai-badai kehidupan pergumulan besar, pandang Yesus. Terlalu banyak ngeliatin masalahnya, pusingin mah udahlah, tambah runyem, tenggelam kitanya. Percaya pada firman Tuhan, amin. Tinggal dekat sama Tuhan, amin. Nah ini kan review semuanya ya. Ternyata saudara, ini supaya tenang itu juga, disuruh apa saudara sama Yesus? Pikulah kuk. Jadi jangan ngomel kalau pelayanan. Ya, ada beban-beban pelayanan. Kuk yang kupasang itu katanya lembut. Aku lemah lembut dan rendah hati. Kuknya itu enak katanya. Jiwamu akan mendapat. Nah ini kekuatan dalam menghadapi pencobaan ternyata. Kuncinya di sini. Jadi kita tetap pelayanan, amin. Kita tetap lakukan yang Tuhan percayakan pada kita. Yang terakhir, baca sama-sama, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kalau kita sudah tenang menghadapi sesuatu, bisa bertahan dalam menghadapi cobaan, dikasih upah. Mahkota, mau nggak? Ayo, bangkit diri itunya, tim musik. Ya, jadi ini semuanya mau dikasih mahkota kehidupan. Wah sudah meleng semuanya, ya udah. Saudara mau? Ya, amin. Jadi penting sekali. Kita praktekin ya, supaya semuanya jadi kuat-kuat nih, mantap. Menghadapi badai, menghadapi masalah, bisa ngadepin. Nggak ada yang seperti kaca, seperti apa tuh, yang mudah pecah. Jangan seperti itu, mending kita jadi kuat. Yuk kita nyanyikan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini sambil imani kata-kata lagu ini. Sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya, saudara kita renungkan semuanya ya. Buat kehidupan kita, apa sih yang harus kita perbaiki? Firman Tuhan itu selalu menjadi penuntun buat kehidupan kita. Kalau dulu kita orang yang kurang mengandalkan Tuhan, lupa kalau udah di luar gereja. Sekarang ingat, bawa Tuhan itu supaya kita senantiasa bisa melewati semua tantangan kehidupan ya. Supaya kita semuanya bisa berkemenangan. Amin. Kalau ngadapin sesuatu jangan kaget-kagetan, jangan, tenang dulu.
Ya, berdoa. Gitu. Dekat sama Tuhan. Diam diri. Tuhan berikan hikmat. Ada suatu kekuatan yang kita bisa lewati semuanya itu. Ya. Yuk kita nyanyikan lagi. Andalkan Dia senantiasa. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Jadikan Dia sebagai sumber kekuatan, pengharapan kita, dan hati kita damai, hati yang tenang. Andalkan Dia dalam menghadapi setiap persoalan. Jangan bimbang, confident, tenang, percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Sakit apa sekarang? Tuhan adalah penyembuh. Bisa dipulihkan kehidupan kita juga. Satu-satunya yang ku Firman, lagu ini menyatakan suatu firman. Perkatakan ini supaya kuasanya itu terjadi. Katakan pada Tuhan, Engkau sumber kekuatan. Tuhan, Engkau sumber pengharapan. Tuhan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Engkaulah Tuhan satu-satunya penolong, satu-satunya yang ku andalkan, yang benar-benar bisa diandalkan, tidak PHP. Engkaulah Tuhan yang memberkati. Haleluya. Mari kita mau berdoa bersama, bersehati pagi hari ini. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, membuat kami lebih lagi Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan berharap hanya kepadamu. Berikan kepada setiap kami Tuhan, hati yang haus, hati yang rindu Tuhan mencari akan Engkau. Dan berikan kami hati yang tenang, agar umat-Mu di tempat ini, untuk tetap dapat berdoa Tuhan, tinggal tetap di dalam hadirat-Mu Bapa. Pulihkan Tuhan setiap kondisi umat-Mu di tempat ini. Dari anak-anak muda Tuhan, dari orang tua, setiap komisi Bapa. Biarlah terjadi lawatan-Mu Tuhan.
Oh jamaah mereka Bapa, pulihkan bangkitkan setiap mesbah doa di dalam setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya jika ada doa-doa pujian penyembahan dipanjatkan di setiap keluarga-keluarga akan terjadi Tuhan kuasa-Mu akan terjadi dengan dahsyat. Ada roh-roh yang dipulihkan, ada jiwa-jiwa yang dibangkitkan Bapa. Mari Roh Kudus bekerja setiap penghalang-penghalang di tengah-tengah kehidupan kami yang membuat kami malas berdoa, yang membuat kami enggan berdoa. Pagi hari ini Bapa, apapun itu Tuhan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus itu membakar, membawa satu kebangkitan kepada setiap kami. Engkau sudah menaruhkan roh itu, biarlah setiap kami Tuhan, Kau bangkitkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja Tuhan. Berikan kami, latih kami, untuk kami peka, taat akan setiap Tuhan firman-Mu Tuhan di hati kami. Untuk kami tidak lemah di dalam setiap kondisi apapun. Kami mampu menghadapi segala sesuatu bersama dengan Kau Bapa. Kami percaya ada satu kekuatan-Mu Tuhan akan turun di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kalau nanti siang Tuhan akan ada pembagian Tuhan kegiatan sosial, pembagian nasi kotak. Tuhan Bapak muda dan Ibu muda, kami berdoa Tuhan, Engkau pimpin arahkan Tuhan kemana Tuhan tempat-tempat yang Kau kehendaki. Agar Tuhan kegiatan ini Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami menolak setiap kuasa ingin mengganggu Tuhan. Biar apapun Tuhan yang diberikan saat ini dibagikan Tuhan. Setiap orang yang menerima mereka diberkati. Ada sukacita. Mereka melihat ada satu Kristus mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Kau berikan cuaca yang terbaik. Berikan cuaca yang terbaik. Engkau pimpin arahkan Tuhan. Setiap Tuhan anak ibu muda dan bapak muda ini Tuhan. Ke tempat-tempat di mana Tuhan Kau tuntun mereka Bapak. Agar perjalanan mereka Tuhan dibuat berhasil. Mereka Tuhan diurapi, dilindungi Tuhan dari segala yang jahat Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak inilah doa kami yang kami sampaikan siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan saat ini buat gereja kami. Kami memberkati Tuhan GKP. Bapak kami berdoa, lindungi Tuhan gereja kami. Dari setiap niat-niat jahat Tuhan. Yang mereka memiliki hati dengki terhadap gereja kami. Siang hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau bentengi, Kau lindungi Tuhan. Kami tolak setiap kuasa-kuasa yang ingin merusak gereja kami. Ingin merusak iman kami Bapa. Dari Roh Kudus Engkau yang kami percaya. Ada kuasa-Mu Tuhan yang bekerja dengan dahsyat. Biarlah pengurapan hadirat Tuhan melingkupi gereja kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita angkat tangan kita kepada Bapa dalam surga. Bapak terima kasih Engkau hari ini menguatkan iman kami. Engkau mengajar kami untuk tenang dan tetap percaya. Dan banyak berdoa kepadamu. Maka Engkau beri kekuatan yang luar biasa. Untuk kami dapat bertahan menghadapi apapun pencobaan dalam hidup. Sehingga pada akhirnya kami keluar sebagai pemenang-pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu sebentar saudara-saudara pulanglah dengan hati penuh bahagia. Hati yang penuh damai sejahtera. Dan iman yang semakin dikuatkan. Tuhan menyertai-Mu apapun yang Engkau lakukan. Tetaplah tenang dan percaya. Terima kasih Bapa, kami percaya ada berkat-Mu untuk semua yang melayani pagi hari ini. Untuk semua umat-Mu yang datang pada pagi hari ini. Kekuatan yang baru kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan melihat video pengumuman. Dan untuk saudara-saudara yang hadir hari ini yang mau berfoto di sini ataupun di belakang, boleh setelah pulang ibadah ya. Ya, mari kita lihat video pengumumannya.
sebentar akan diumumkan oleh Bapak Johan. Shalom, selamat pagi buat jemaat GKPY yang Tuhan berkati. Saya sedikit mau menginfokan saldo box nasi kotak pada hari ini. Saldo itu sampai hari ini sebesar 3,290.000 pada hari ini. Kita kan masih ada 2 sesi lagi di bulan November ini. Nanti saldo itu nanti saya akan cairkan lagi di angka 2 juta itu di bulan November. Jadi saldo kita tuh sisa ada kelebihannya atau sisa saldo itu di angka 1,290.000. Nah, saldo itu. Saldo itu saya akan bekukan, saya akan simpan. Itu nanti buat kegiatan di tahun 2026. Nanti gereja GKPJ nanti ada misi-misi apa lagi di tahun 2026. Saya belum berkoordinasi dengan Pak Gembala, mau Gembala. Nanti saya di tahun 26 itu nanti saya akan umumkan lagi. Terus nasi kotak ini sekarang hari ini akan berjalan jam 1 siang. Saya melibatkan Kim Bapak Muda sama Kim Ibu Muda. Saya minta dari 2 komisi ini, saya minta jam setelah ibadah kedua kita kumpul di ruang Bethlehem. Saya sedikit ada briefing buat mereka. Setelah ibadah kedua, saya dari atas nama Departemen Sosial atau Dekonia, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat jemaat yang sudah menggalang dana untuk nasi kotak ini. Biar Tuhan semuanya yang akan memberkati kita semua. Terima kasih. Di saat gunung menghadang langkahku, kau sanggupkan memindahkannya. Tertutup bagiku, kau yang membuka pintu yang lainnya. Ku selalu percaya di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar bagiku apabila ku bertahan sampai akhirnya. Pasti ada rencana indah bagiku. Di saat pintu tertutup bagiku, kau yang membuka pintu yang lainnya. Ku selalu percaya di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar bagiku apabila ku bertahan sampai akhirnya. Pasti ada rencana indah bagiku. Di balik semua Pasti ada. ku selalu percaya di dalam Tuhan. Pasti ada. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, saya ingin umumkan sesuatu. Di sini di depan Bapak Ibu lihat ada balon, ada lampu nyala, ada gambar hati, ada tulisan love. Nah di belakang juga sama. Nah ini adalah hasil daripada ibadah
komunitas ibu muda yang kemarin dirayakan, beserta juga ulang tahun ibu muda yang ke-12 tahun. Jadi ini adalah ornamen-ornamen ulang tahun lah ya. Jadi masih ada sisa-sisa. Nah ini sebenarnya bisa dipakai untuk kita berfoto bersama. Kemarin kita foto sama-sama. Jadi pasangan-pasangan berkumpul, ibu muda dengan bapak muda ya, sepasang. Ya, pernikahan-pernikahan muda ya. Dan kita berfoto bersama, merayakan ibadah ulang tahun bersama, dan juga dengarkan firman Tuhan bersama. Ya, kita semua diberkati. Nah, hari ini juga kita ingin memberkati dengan tidak merubah dekorasi ini, dan hari ini kita memberi kesempatan Bapak Ibu yang ingin berfoto ya sebagai kenang-kenangan, dipersilahkan, mau yang single, mau yang udah pasangan sudah muda jadi opa, jadi oma, atau pasangan sudah dewasa, silakan kalau mau mengabadikan dekorasi ini sebagai foto. Nah di sana ada tulisannya, judulnya Harmoni Dua Hati, gitu ya. Jadi biasanya ini buat pasangan-pasangan. Ya Bapak Ibu mungkin yang udah jadi opa, yang udah jadi oma, boleh ambil peluang ini untuk berfoto bersama sebagai tanda aja bahwa kita ini keluarga juga boleh ya, sekeluarga juga boleh ya, dengan anak-anak ya, kakek nenek, opa oma gitu ya, anak-anak ya sama cucu, nggak apa-apa, silahkan aja ya. Sebelum ini kita angkat minggu depan udah nggak ada ya. Jadi kita beri kesempatan bagi Bapak Ibu juga bisa menikmati ulang tahun komunitas ibu muda di tempat ini ya. Tuhan berkati. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.